Oke guys, dengan HP murah di sini dan ini saya ada Sony guys, Sony Xperia X Compact ya. Ini dari Docomo ya. Jadi untuk Sony Xperia X Compact ini ada beberapa varian ya, dan ada yang dari Docomo, AU dan Softbank. Khususnya buat kalian yang sering pakai HP Sony pasti udah tahu ya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu HP Sony ya, mari kita kenalan sedikit dengan HP si kecil ini ya. Jadi ini adalah HP yang keluaran sudah sangat lama ya, tahun 2016 kalau nggak salah ya. Jadi sudah umurnya udah 10 tahun kurang lebih. Dan untuk sekarang ini kalau kalian lagi cari HP kecil seperti ini, untuk HP ini saat ini untuk cari unitnya sudah sangat susah ya. Kalau kalian cari di Shopee itu kalaupun ada itu paling harganya juga sangat-sangat tinggi, hampir 1 jutaan ya. Dan itu pun mungkin juga ada minusnya. Dan untuk HP ini saya dapatkan juga ada minusnya ya. Memang harganya murah tapi minusnya tidak terlalu berarti. Untuk minus yang saya dapatkan itu adalah speaker ya. Jadi speaker atasnya itu ngeprek ya. Jadi speaker atasnya ngeprek, kalau dia buat mutar suara dia ada kresek-kreseknya gitu untuk yang speaker atas. Dan nggak tahu kenapa di seri Sony ya, Sony Xperia, entah itu XZ1, XZ2, XZ3, termasuk juga ini ya Sony Xperia X Compact, itu kebanyakan minusnya itu speaker atasnya ya. Jadi speaker atasnya itu gampang rusak ya. Biasanya kalau dijual itu rata-rata speaker atasnya ngeprek. Nggak tahu kenapa emang seperti itu ya Sony. Tapi kalau speaker bawahnya bagus ya, jernih ya. Jadi HP ini sudah dual speaker atas sama bawah ya. Cuman untuk suaranya ya tidak terlalu keras ya. Karena memang ini HP yang sudah sangat lama sekali umurnya. Dan di waktu itu ini sangat-sangat keras ya. Karena memang belum ada teknologi yang seperti sekarang ini ya. Teknologi sekarang speaker satu aja kerasnya udah bisa ngalahin speaker 2 ini ya untuk sekarang ini ya. Oke, dan untuk HP-nya seperti ini, bentuknya kecil seperti ini ya. Untuk bodinya dia ngotak seperti ini. Dan ini sangat elegan ya. Jadi bentuknya kotak seperti ini. Di sini ada tombol fingerprint ya. Jadi fingerprintnya di samping seperti ini ya. Dan ini juga cukup akurat ya. Cuman dia nyalain fingerprintnya harus sambil ditekan ya. Jadi layarnya posisi harus hidup, baru kebaca ya. Nah ini kalau agak basah seperti ini, dia biasanya nggak bisa ya. Jadi harus kering ya. Kalau kena keringat atau kena air, dia biasanya nggak kebaca. Tapi ini udah cukup akurat ya. Udah sangat membantu sekali ya. Nah seperti ini ya. Ini sekaligus tombol power ya. Jadi tombol power sekaligus fingerprint ya. Keren ya di samping seperti ini. Kemudian untuk di sebelah sini, di sini ada tombol volume. Jadi tombol volumenya di bawah nih. Biasanya kan di atas ya. Ini di bawah ini ya. Di bawah sini nih. Nah untuk tombolnya seperti ini. Dan ini kalau kalian lihat ya, di sini untuk tombolnya itu ada 30 ya, 30 step ya. Bukan ya. Siapa ini, ada yang telepon nih? Bentar, ada yang telepon nih. Bentar ya, siapa ini kok ada yang telepon tiba-tiba ini ya. Lanjutkan, izinkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun? Sinten nih? Pak, apa saya Ben? Napa? Saya itu nih, Walah, iya, Saiden iki. harus tambah. Walah. Kapan iki lek mulai? Saik, saiki, Saiki. uh, Oh iya ya, langsung tak parani ki no. ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ada yang telepon guys, ternyata adik saya guys. Jadi adik saya tuh mondok guys, di pondok guys. Nah, dia katanya mau sambang guys. Ya alhamdulillah lah, kaget aku. Kira siapa ya? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kita jemput setelah selesai. Kita review dulu. Untuk di bagian sini ya, belum selesai ya. Nah, di bagian sini ini ada tombol untuk shutter kamera ya. Jadi ini teknologi yang keren banget di masanya ya. Walaupun sekarang udah banyak HP-HP yang sudah pakai ya. Tapi di zaman dulu nggak ada guys. Jadi ini termasuk mendahului ya. Fiturnya keren nih. Kalau kita tekan lama di sini, dia akan masuk ke kamera dan dia bisa juga untuk menjepret ya. Tuh, jepret. Nah ini keren banget guys, walaupun tinggal ditekan ini aja bisa ya. Cuman kalau dikasih tombol kayak gini kan kelihatan profesional ya, karena emang Sony kameranya bagus ya. Kemudian di bawah sini dia ada polosan ya. Dia bentuknya kotak seperti ini, jadi dia bisa berdiri guys. Kalau ditaruh di tempat datar dia bisa berdiri. Ini ada apa namanya, Type C ya. Dengan pengecasannya Type C, ngecasnya juga cepat. Samping sini polosan lagi. Nah ini ya, dia pakai apa namanya,
SIM tray-nya dia bisa dilepas ya, dicongkel. Jadi dia bukan yang colokan, dia modelnya dicongkel seperti ini. Kemudian di atas ini nih ada lubang kebanggaan nih. Ada lubang jack audio dan juga headphone jack ya. Lubang jack audio dan juga mikrofon guys, mikrofon ya. Jadi untuk Sony ini dia masih mempertahankan handsetnya ya, karena Sony sendiri juga bikin handset yang jadi kalau kita pasang di HP Sony pun itu akan lebih kelihatan ya sangat cocok ya. Untuk di sini ada tulisan Sony, keren ya, elegan sekali walaupun ada bezel setebal ini ya. Oke, dan untuk di sini di bagian belakangnya seperti ini ada tulisan Xperia, Docomo, dan ini dia untuk kameranya ya, juara di masanya ya, 23 megapiksel ya. Di sini ada lampu flash dan juga sensor. Ada tulisan, ada kode nih SO02J. Oke. Oke, untuk layarnya ya. Kita review layarnya. Jadi layar Sony ini keren banget, guys. Ini jernihnya gila-gilaan, guys ya. Jadi Sony kalau bikin layar itu gila, guys. Jernih banget, guys ya. Nih. Jadi di Sony itu ada fitur namanya ini nih. Kalau di HP lain tuh nggak ada, guys. Mana ya? Nah ini nih. Ada fitur namanya itu mode super hidup. Ini gila, ini suara gambarnya tuh jadi kelihatan jernih banget guys ya. Dan juga ada ini fitur yang khusus di HP Sony saja, nggak ada di HP lain ya. Jadi layarnya itu keren banget, jernih banget ya. Kalau kalian lihat ya, itu jernih banget guys, asli guys. Dan dengan layar sekecil ini kira-kira bisa buat apa aja. Untuk HP ini menggunakan RAM 3GB dan internal 32GB ya. Semuanya sama, tidak ada varian lain. Kalau untuk aplikasi seperti WhatsApp ya, TikTok ataupun Facebook, semuanya masih berjalan ya, semuanya normal. Cuman kalau untuk main game ini tidak worth it guys. Untuk sekarang ini tidak worth it guys, karena game itu semakin berat ya. Walaupun di zamannya ini buat main Genshin Impact itu bisa guys ya. Serius guys, Genshin Impact bisa guys. Tapi untuk sekarang ini kalau kalian paksa untuk main game seberat itu, sebenarnya bisa, cuman ya pasti kewalahan lah ya. Dan untuk bodinya juga pasti panas ya. Jadi cocoknya ini untuk keseharian saja, karena HP-nya juga kecil ya, baterainya juga kecil. Walaupun kecil tapi kalau untuk keseharian seperti sosmed itu udah cukup banget guys, awet ya. Kalau kalian buat main game ya itu tadi ya, baterainya boros. Oh iya guys, jadi untuk minus di HP ini itu kameranya guys ya. Jadi saya itu dapatnya kebetulan kameranya yang ada belentongnya seperti ini. Jadi untuk kualitasnya tentunya ya jelek karena ada belentongnya. Sebenarnya kalau nggak ada belentongnya ini bagus banget loh guys. Untuk kameranya bagus sebenarnya ya. Apalagi dengan resolusinya tadi 23 megapiksel, dan ini memang sangat bagus di zamannya. Kalau untuk sekarang ini sudah kekurangan guys. Tetapi kalau untuk kamera depan ya, ini masih bagus. Tuh kalian bisa lihat ya, untuk kamera depan ini bagus ya guys ya, jernih guys ya. Apalagi kalau pas kondisinya normal nih, kamera belakang itu tambah bagus lagi guys. Nah, jadi kalau untuk seharian ini udah sangat cukup banget. Oh ya guys, untuk resolusi di kamera belakang dia bisa 1080p di 60 fps ya. Jadi udah bisa 60 fps walaupun di HP sekecil ini guys ya. Nah, buat kalian yang mau cari HP ini apakah worth it? Jawabannya sangat worth it kalau kalian bisa dapatkan di harga 600 ke bawah. Kalau kalian dapat di harga 600 ke atas, ada pilihan lain ya yang lebih powerful, Sony Xperia XZ1 Compact ya. Bentuknya sama, sekecil ini, ukurannya sama, dimensinya sama, cuman chipsetnya beda ya. Dia pakai Snapdragon 835 dan itu saya sudah pakai lama ya. Kalau kalian cek di YouTube saya ini, kalian bisa cek, saya juga pernah review HP itu karena saya juga pakai HP itu udah lama banget. Dan juga ini ya, sebenarnya saya pakai HP ini udah berkali-kali, karena kalau bosan saya jual, saya cari lagi ya, kalau dapat murah saya beli. Nah, kalau kalian dapat 600.000 kondisi normal semua, aduh, ambil aja guys, sikat aja guys. Ini peminatnya masih banyak banget guys ya. Nah, kebetulan ini HP ini juga sudah saya jual guys, dan kebetulan udah laku guys. Jadi sebelum saya jual, sebelum saya kirim, saya bikin review dulu guys ya. Oke guys, untuk reviewnya sekian dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa di komen aja guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya.